Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Shalom Kakak Maidalena, Bu Esther, terima kasih sudah gabung ya. Ya, semuanya yang baru kenal, salam kenal ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Oh, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami, dengan ucapan syukur kami. Shalom Ibu Evi, shalom Kakak Estina yang setia. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya Ibu Evi Lampus, shalom. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Pasti ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Biarlah pujian syukur ini menyenangkan hatimu Tuhan. Lawatlah setiap kami, jamahlah kami. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, selamat pagi. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami datang pagi hari ini, kami merindukan untuk mendengar suara firman-Mu. Roh Kudus, mari datanglah jamah lawat setiap pribadi yang ada di live room ini. Apapun keberadaan kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami mau belajar menghitung segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, setuju dengan firman-Mu, dengan janji-janji firman-Mu. Kami melihat masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Dan pagi hari ini kami merindukan suara-Mu. Mari berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kenapa banyak dari kita yang sakit ya? Firman Tuhan di sini tidak menghakimi ya. Semua orang ya, termasuk saya. Ya, kadang suka sakit juga. Cuman kita mau belajar apa sih yang membuka pintu ya, kenapa banyak dari kita yang sakit. Karena saya perhatikan ya, termasuk salah satu dari ya orang di bawah saya, maksud saya kita kan ada sekolah penginjilan supernatural ya Bapak Ibu, kalau mau gabung nanti kontak saya, nanti saya itu ya kasih link
untuk pendaftarannya. Nah, kebetulan anggota di bawah saya itu ada orang yang suka sakit melulu. Saya bingung. Orang ini padahal dia juga sudah diberikan kuasa ya. Dia juga bisa berdoa dan dengan kuasa Roh Kudus dia juga bisa, maksudnya Tuhan pakai dia untuk menyembuhkan banyak orang juga. Tapi hampir setiap 2 hari ya 2-3 hari dia balik lagi ke saya minta didoakan misalnya perutnya sakit, didoakan sembuh. Terus besok-besokannya datang kakinya yang sakit, saya doakan sembuh. Tapi nanti besok-besoknya dia bilang kepala saya yang berat. Jadi sakit penyakit silih berganti. Kita mau mencari, maksudnya kebenaran firman Tuhan ya. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang menerangi kehidupan kita. Ya, kita mau belajar. Bapak Ibu yang terberkati boleh tap-tap layar bagi Bapak Ibu yang bukan Kristen, salam toleransi ya. Saya di sini mengasihi Bapak Ibu semua ya, mau yang Kristen, yang non-Kristen, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu bisa bantu tap layar dan share. Oke, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, ada beberapa hal kenapa kita bisa sakit ya. Seringkali kita sakit. Yang pertama, yang umum, yang kita semua tahu, ya pastilah gaya hidup kita. Misalnya makanan yang nggak sehat, cara makannya nggak sehat misalnya ya, atau pola hidup ya mungkin kurang istirahat. Karena sebetulnya you are what you eat. Oh iya, nggak apa-apa, saya undang lagi Wester. You are what you read. Maksudnya apa? Engkau adalah apa yang kau makan. Engkau adalah apa yang kau baca, gitu ya. Kalau kita makanannya salah melulu ya itu ya akan menjadi penyakit dalam hidup kita. Saya itu di sini ya tidak menutup istilahnya hanya firman Tuhan tok, tetapi sains enggak, karena Tuhan itu kaya ya, Tuhan itu sumber daripada hikmat. Bahkan sains itu ilmu pengetahuan itu berasal daripada Tuhan itu sendiri. Jadi yang benar itu sumbernya daripada Tuhan. Ya bisa dibuktikan. Kitab Ayub banyak membahas bagaimana hujan pun turun dari langit, itu sudah tertulis di kitab Ayub. Jadi sebetulnya sumber dari ilmu pengetahuan itu dari Tuhan sendiri. Jadi saya tidak membatasi ya gaya hidup, olahraga dan lain sebagainya ya. Ada juga penyakit keturunan. Bapak Ibu tahu kan penyakit keturunan, misalnya kalau papanya diabetes, biasanya anak perempuannya juga diabetes biasanya, tapi nggak semua ya, tapi kemungkinan besar itu terjadi. Nah, kalau secara kedokteran mereka berbicara bahwa itu adalah penyakit keturunan, tetapi secara roh kita tahu bahwa itu adalah kutuk keturunan ya. Saya pernah membahas di sini, kan banyak dari kita ya memiliki pemahaman bahwa kan sudah dihapuskan segala kutuk di kayu salib. Iya betul, memang, tetapi ya kita harus menerima itu. Kita harus menerima dan kita harus berperang ya. Saya sudah seringkali ngomong, nggak otomatis. Kalau otomatis ya semua orang Kristen nggak ada yang punya sakit keturunan, betul kan? Kalau otomatis semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Tuhan, nggak ada yang miskin, nggak ada yang susah ya. Tapi kenyataannya nggak otomatis. Makanya itu nanti ya saya akan bahas ya mengenai dosa. Itu penting sekali karena kebanyakan orang memahami bahwa berdosa ya kita tinggal datang pada Tuhan Yesus minta ampun kan nanti diampuni, betul.
Iya, iya betul. Kalau sungguh-sungguh kita minta ampun, bertobat dari kesalahan kita pasti diampuni, tapi ada konsekuensinya. Nah, itu mungkin yang banyak orang belum paham ya. Konsekuensi tetap harus ditanggung. Tadi pagi dingin, sekarang sudah panas karena sudah mulai membagikan firman Tuhan ya. Jadi ada konsekuensi yang memang tetap harus ditanggung. Nah, oke, kita nggak bahas banyak mengenai itu. Yang ketiga ya, tadi kenapa banyak orang yang sakit? Yang pertama karena gaya hidup, karena pola makan ya yang salah, dan ada juga karena penyakit keturunan. Yang ketiga ada karena rencana Tuhan. Lah kok baru dengar? Iya, ada rencana Tuhan. Masih ingat murid-murid Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kenapa orang itu sakit ya?" Karena mereka melihat orang buta ya. Apakah karena dosa orang itu atau dosa keturunannya, orang tuanya? Terus Tuhan Yesus bilang, bukan karena dosa orang itu ataupun karena orang tuanya, tetapi karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan lewat dia. Jadi ya kita bisa sakit karena bukan karena dosa juga, tapi karena rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Nah, yang terakhir ini yang saya mau bahas ya, yakni sakit karena kita buka pintu ya kepada dosa. Itu yang saya mau bahas lebih detail. Ya. Karena sebetulnya pikiran kita itu adalah pintu gerbang. Ya, medan peperangan kita. Ketika kita membuka pikiran kita ya, membuka pintu gerbang pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang salah, itu yang akan mengundang sakit penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini yang terakhir yang saya mau bahas karena saya melihat banyak sekali dari kita ya yang membuka celah sehingga sakit penyakit itu datang dalam kehidupan kita. Ya, buktinya mana gitu ya? Mana ayatnya di firman Tuhan? Ya, segala sesuatu yang saya ucapkan itu satu teori itu harus di backup oleh ayat firman Tuhan ya. Kalau enggak cuman teori alias cuman omdo. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu kita melihat Mazmur 107 ayat 17 sampai 18 ya. Mazmur 107, mari kita buka. Mazmur 107, sebentar ya, sambil menunggu Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Saya bacakan, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi ada orang-orang yang sakit oleh karena dosa-dosa mereka. Ya, dosa-dosa seperti apa sih nanti ya? Saya akan bahas. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita mau menjaga tubuh kita sehat ya, kita harus menjaga mula-mulanya adalah dari pikiran kita, pintu gerbang. Yaitu pintu gerbang dari segala yang baik maupun yang tidak baik. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, orang yang stres itu kebanyakan hampir 100% ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, hampir 100% jadinya sakit. Ya mungkin nggak langsung, tetapi setelah waktu berjalan, Bapak Ibu perhatikan pasti ujung-ujungnya sakit.
Entah sakit inilah, sakit itulah. Dan sebetulnya dalam Alkitab juga ya, Ulangan 28 itu kalau Bapak Ibu baca mengenai daftar kutuk, itu ada dosa-dosa yang memang menyebabkan sakit penyakit, yang menyebabkan kutuk sakit penyakit. Misalnya mata rabun, demam, itu semua dari kutuk dosa. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menggali secara detail kenapa banyak orang yang sakit, termasuk si ibu ini yang saya suka doakan. Ya, sebetulnya dia sendiri sudah punya kuasa, istilahnya sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Dia mendoakan orang itu sembuh, tetapi dia tiap 2 hari 3 hari saya bingung, ini sembuh, sakit kepala sembuh, besokannya sakit kaki sembuh, besokannya tulang belakang sakitnya sakit banget gitu. Nah, kemudian saya bertanya kepada Roh Kudus, apa sih yang menyebabkan ibu ini sakit ya? Dan Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya karena dia membuka pikirannya itu kepada, ya, pintu gerbangnya itu kepada semua hal-hal yang negatif ya. Dia memikirkan hal-hal yang negatif tentang suaminya, dia menyimpan luka batin terhadap suaminya, ya, menyimpan kebencian terhadap suaminya. Jadi roh jahat yang bikin sakit, misalnya yang bikin sakit kepala sudah ditengking keluar, udah sembuh, nanti yang diserang yang lain lagi, tulang belakang sembuh, kakinya yang sakit. Dia juga ngomong sama saya, ya saya heran nih, sudah didoakan sembuh tapi besok-besokannya sakit lagi. Ya, orang-orang seperti ini ya, maksudnya kita harus jaga supaya ya jangan sampai roh-roh jahat itu masuk menyerang kehidupan kita ya lewat pikiran kita. Kalau kita membuka pikiran kita kepada ketakutan misalnya ya, ketakutan itu sangat, saya bilang sangat tanda kutip sangat membinasakan gitu ya. Saya nggak mau pakai kata yang lebih fatal, tetapi sangat membinasakan. Sebetulnya ketakutan itu adalah dosa, dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut ya. Karena ketika kita takut itu kita sesungguhnya ya, ketika kita cemas, takut, khawatir, sesungguhnya kita lagi nggak punya iman sama Tuhan. Kita lebih percaya kepada apa yang kelihatan. Nah, tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, ketakutan, stres, cemas itu sangat fatal terhadap kesehatan kita. Bapak Ibu perhatikan deh orang-orang yang takut ya, yang sering takut, yang sering cemas, yang sering khawatir, pasti sakit. Ya, entah sakit lambung lah, sakit kepala lah, ya. Dan orang-orang yang putus asa, ya, yang banyak menyimpan kesedihan, luka batin, biasanya mereka mengalami sakit-sakit persendian tulang-tulang. Ya, karena memang sebetulnya semuanya itu sudah tercatat di Alkitab, di firman Tuhan. Iya benar kata Ibu Evi Lampus. Iya seperti itu, karena sebetulnya firman Tuhan itu ya kaya sekali, segala sesuatu yang kita butuhkan itu sudah dicatat, sudah diajarin di firman Tuhan. Ya, cuman perlu kita menggalinya. Ya saya bersyukur karena Roh Kudus yang memberikan pewahyuan ya kepada saya sehingga saya bisa mengerti dan bisa membagikannya kepada Bapak Ibu semua. Sebetulnya firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita luput dari semuanya ini ya. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita melihat dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4.
Ya, karena kuasa ilahinya, saya bacakan ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, ya akan Kristus, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Nah, ini sebetulnya jalan yang Tuhan sudah berikan. Ingat, Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, firman Tuhan itu dahsyat, itu selalu konsisten. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan ini bukan manusia yang nulis. Kalau manusia yang ngarang itu nggak mungkin konsisten. Tapi kalau Bapak Ibu ikut live saya setiap hari, Bapak Ibu bisa belajar kan bahwa saya ambil ayat dari mana, semuanya konsisten. Enggak yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu. Wah, Kakak Estina rajin sekali menyematkan semuanya. Terima kasih ya, menyematkan ayat-ayatnya. Ya, jadi konsistensi itu yang kita nggak bisa pungkiri, bahwa firman Tuhan ini memang ya diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi maksudnya apa di sini dikatakan oleh pengenalan akan Tuhan? Berarti pengenalan akan firman-Nya, akan kebenaran firman-Nya. Karena kebenaran firman Tuhanlah, jikalau kita hidupi, akan menyelamatkan kita. Bukan hanya saja di kekekalan nanti, tetapi di kehidupan yang sekarang. Kehidupan yang saat ini ya. Jikalau kita mau menghidupinya, di sini dikatakan kita akan luput dari kebinasaan dunia jikalau kita luput dari hawa nafsu. Ya, saya bacakan kembali ya yang terakhir. Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa sih? Misalnya ilahi itu kan kekekalan ya. Sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kekal, sesuatu yang supernatural. Kita bisa diluputkan dari kebinasaan dunia. Kita bisa mengambil bagian dalam supernatural, dalam kekekalan, dalam sesuatu yang supernatural. Misalnya supernatural itu kalau orang-orang sakit, kita enggak gitu ya, karena kita mengalami ya kodrat ilahi. Iya dong, karena kan upah dosa adalah maut, sedangkan ilahi itu kekal, hidup yang kekal. Ya, kalau hidup yang kekal, ya nggak mungkin hidupnya sakit-sakitan terus gitu, nggak mungkin. Nah, luput dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu dunia itulah yang membinasakan dunia. Hawa nafsu kita itu yang membinasakan kita. Oleh sebab itu, kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Karena ya ketika kita hidup dipimpin oleh kedagingan kita, misalnya ya kita hidup dipimpin oleh kebencian kita menyimpan kepahitan, itu yang buka pintu untuk sakit penyakit. Ya, kalau kita membuka pintu kepada kekhawatiran, kecemasan, iri hati, itu sumber penyakit. Mungkin engkau nggak langsung sakit gitu, enggak, tetapi ya cara kerjanya iblis setan itu begitu ya. Pertama dikasih pikiran dulu, kita pikir itu pikiran kita, sebetulnya itu bukan pikiran kita, itu yang dikasih oleh iblis. Misalnya pikiran benci, atau pikiran gak suka sama dia, atau tersinggung ya. Itu pikiran, misalnya kok dia sombong banget, kok dia merendahkan saya. Nah, mulai dari pikiran. Nah, makanya saya bilang pikiran itu adalah pintu gerbang. Pada saat pikiran-pikiran yang negatif ya itu masuk ke dalam pintu gerbang kita, kita tolak.
Ya, saya juga belajar nih dari Bu Esther nih. Bu Esther itu paling suka nolak-nolakin. Saya tolak pikiran negatif. Saya juga kadang ya kalau di kamar mandi itu mandi ya sambil begitu. Saya tolak setiap pikiran negatif terhadap si A misalnya. Saya tolak. Saya mau taat sama firman Tuhan. Saya mau hidup di dalam kasih. Kemudian apa yang saya doakan, Roh Kudus, tolong berikan aku roh kasih-Mu, berikan aku roh kelemah lembutan. Karena ya orang yang benar-benar lemah lembut dan murah hati itu nggak bisa disantet. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya ya. Orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena sihir itu biasanya ya, nggak semuanya, tetapi ada sihir-sihir tertentu yang diluncurkan kepada kita lewat pikiran. Pikiran negatif, pikiran sakit hati, pikiran jelek. Ya, saya kurang paham dalam hal ini, tapi saya kenal orang yang sangat paham mengenai hal ini, ya, dan dia bercerita ya kepada kita bahwa sihir. Jadi kalau ya ini bercerita tentang peperangan rohani ya, bagaimana mungkin Bapak Ibu jarang mendengar. Sebentar ya, terlalu silo lampunya. Saya perbaiki dulu ya. Jadi kalau saya mungkin pernah ceritakan sedikit ya, ada di Uganda itu mantan dukun yang terkenal kemudian bertobat menjadi pendeta, dan sebelum dia menjadi pendeta, sebelum dia bertobat, dia itu dikasih tugas sama Lucifer untuk menghancurkan satu kelompok doa. Ya, kenapa kelompok doa ini harus dihancurkan? Nggak banyak, kalau nggak salah itu cuma 10 orang. Tapi harus dihancurkan karena kalau mereka berdoa terus akan terjadi kebangunan rohani di mana-mana di Uganda. Jadi ya mereka harus dihancurkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Si dukun ini ya, namanya Pastor Thomas ya, Thomas. Dia melayani sekarang di Uganda. Nah, sebelum jadi pendeta itu dia menyihir mereka pakai apa? Pakai pikiran-pikiran negatif. Jadi terjadi perpecahan. Ketika mereka pecah, jadi mereka membuka pintu, bisa diserang habis-habisan. Nah, demikian pula kita ya. Kita itu harus menjaga medan peperangan kita di pikiran kita. Ketika pikiran-pikiran negatif, misalnya ketakutan, kekhawatiran datang, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita mulai memperkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita itu nggak bisa istilahnya hanya tolak pikiran negatif tanpa diisi yang baru. Karena kalau nggak diisi yang baru, ya jadi pikirannya kosong. Pikirannya kosong ya keingat melulu yang negatif. Jadi ketika kita tolak pikiran yang negatif, kita harus isi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus bersandar kepada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, jangan bersandar kepada diri sendiri. Ya, kita tadi sudah belajar bahwa penting sekali untuk kita ya mengesampingkan hawa nafsu dunia, karena inilah yang akan membinasakan. Bukan hanya saja dunia, membinasakan kita kalau kita hidup di dalam hawa nafsu. Ya, firman Tuhan yang mencatat hal itu ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita melindungi diri kita dari sakit penyakit ya? Sebisa mungkin bagaimana caranya? Ya, yang pertama tadi, kalau kita sudah tahu bahwa pola hidup itu penting ya, makan, minum, jaga istirahat, olahraga penting ya, yang basic itu ya kita lakukanlah ya.
Yang kedua, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu bisa kesehatan, bisa sukacita. Namanya orang hidup ya, bukan kematian. Kalau kematian itu sakit penyakit dulu kan. Biasanya nggak langsung mati kan. Dimulai dari sakit penyakit ya. Ya, kenapa? Karena tadi yang saya bilang, yang pertama dari pikiran. Kalau dari pikiran kita sudah buka pintu, yang jahat, yang jelek, yang negatif masuk, kemudian akan turun ke hati kita. Nah, kalau udah di hati kita, ya udah berat itu karena sudah mengendap. Kita sudah buka pintu untuk roh jahat untuk berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita sudah membuka pintu, sudah masuk ke dalam hati kita. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Di Amsal 4 ayat 23 ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu mau tubuhmu selalu sehat, nggak sakit-sakitan melulu, ya jaga pertama, jaga pikiran, ya kedua jaga hati. Ya kalau saya sih sering berdoa begini sama Tuhan ya. Saya berdoa, Roh Kudus, tolong aku untuk menjaga pikiranku. Tolong aku untuk menjaga hatiku. Supaya ya jangan diserang oleh iblis. Kalau saya itu, ya Tuhan itu baik ya. Jadi kalau misalnya saya akan mendapatkan serangan-serangan dari ya iblis gitu ya. Saya itu suka dikasih tahu gitu. Kalau udah dikasih penglihatan itu saya udah langsung berdoa, Roh Kudus tolong aku. Setiap serangan itu, karena roh jahat itu nggak bisa nyerang kita karena kita kan ada urapan Tuhan ya. Jadi orang yang diurapi Tuhan ya nggak bisa diserang. Jadi apa yang kita lakukan, maksudnya apa yang mereka lakukan, mereka mencoba menyerang kita lewat pikiran. Kalau pikiran negatif, pikiran yang negatif sudah masuk ke dalam pikiran saya, terus masuk ke dalam hati saya, nah di situ mereka bisa nyerang kita. Makanya saya selalu doa, Roh Kudus tolong jaga hati saya. Nah demikian pula Bapak Ibu ya, berdoa minta Roh Kudus jaga hatiku, jaga pikiranku dulu ya, jaga pikiranku, jagalah hatiku ya, supaya aku bisa selalu berkenan kepada Tuhan, supaya aku bisa menolak semua pikiran-pikiran negatif ya. Ya Kakak Estina, terima kasih sudah menyematkan. Yang ketiga ya, yang tadi yang pertama apa? Pola hidup, makan, istirahat ya. Yang kedua, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Yang ketiga, firman Tuhan katakan takutlah akan Tuhan ya. Saya mau bacakan dari Amsal 3 ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, yang ketiga kita harus hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ya sebetulnya takut akan Tuhan, firman Tuhan itu sendiri menjaga kita, melindungi kita dengan sempurna dari segala sesuatu yang jahat. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, ada perisai Tuhan yang melindungi kita. Ya, karena sebetulnya ini mencerminkan ayat yang tadi yang kita baca di kitab Petrus ya, yakni hawa nafsu yang membinasakan dunia. Ya, ketika kita hidup menurut hawa nafsu kita, itulah yang akan ya membinasakan kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh ya kebencian, ya kepahitan, luka batin, kesedihan misalnya,
kesedihan yang berlarut-larut, ya namanya manusia ya wajar lah kalau sedih. Tetapi jangan, kenapa firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Ya itu semua perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita, menjaga kita dari yang jahat. Luar biasa kan firman Tuhan itu? Apakah cuma saya yang merasa firman Tuhan itu luar biasa atau Bapak Ibu juga merasakan yang sama? Hikmat Tuhan itu ya, firman Tuhan itu luar biasa kalau kita benar-benar belajar. Ini akan melindungi kita. Firman Tuhan itu adalah pedoman, buku pedoman kehidupan kita supaya kita selamat. Bukan hanya selamat di kekekalan, selamat di dunia ini loh. Kalau di dunia aja nggak selamat, gimana mau nyampe kekekalan ya? Ya, luar biasa kalau kita sungguh-sungguh mau menghidupi firman Tuhan ya. Ya, kita sama-sama belajar ya, bukan berarti saya udah luar biasa gitu. Belum, saya juga sama-sama belajar. Ya, kita ini adalah peperangan yang setiap hari yang harus kita perangi, memerangi semua ya. Ya, kita kan berjuang bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara ya, roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat itu bisa ya yang kebanyakan serangan dia itu lewat pikiran. Lewat pikiran kita berpikir bahwa itu pikiran kita, tetapi sesungguhnya bukan pikiran kita. Yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hidup kita, tubuh kita selalu sehat. Yakni hidup di dalam kasih. Saya mau mengajak Bapak Ibu lihat 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 sambil membuka. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar ya. 1 Korintus 13, mari kita baca. Saya bacakan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Masih panjang, saya nggak bacakan semua, tetapi saya mau highlight di sini ya. Kasih itu ya sabar, jadi nggak cepat marah. Kalau orang yang pemarah ya biasanya rata-rata tekanan darahnya tinggi. Ya, tekanan darah tinggi yang akan memicu penyakit-penyakit yang lain. Ya, seperti misalnya ya kalau keterusan itu bisa stroke juga kan. Ya, ini marah itu kan termasuk salah satu kedagingan ya. Kalau hidup dipimpin oleh daging, misalnya kedagingan, hawa nafsu marah, itu sumber sakit penyakit. Misalnya di sini dikatakan kasih itu murah hati. Murah hati termasuk dalam melepaskan pengampunan. Kebalikannya ya, kedagingan dengan kasih. Kalau kasih itu murah hati, termasuk dalam hal mengampuni ya, dia murah hati. Tetapi kalau yang pelit ya, menyimpan kepahitan, kebencian, wah itu sumber dari sakit penyakit. Makanya Tuhan bilang jangan marah sampai besok pagi. Kalau marah ya malam itu juga, hari itu juga harus melepaskan pengampunan supaya nggak ngundang roh jahat untuk masuk, untuk membinasakan, mencuri kesehatan kita. Di sini dikatakan percaya segala sesuatu. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya kalau kita ngelihat orang itu ya, misalnya ngelihat
orang yang berbuat jahat kepada kita, atau melihat orang dengan ya yang gak sempurna gitu, yang nyakitin. Tetapi kita bisa melihat dengan kasih, kita bisa melihat orang itu ya yang terbaik dari orang itu adalah kasih. Ya saya juga masih belajar sama, bukan berarti saya lebih baik, saya juga belajar. Jadi melihat orang lain itu selalu melihat kebaikannya, selalu melihat yang terbaik yang orang lain gak lihat, tetapi kita bisa melihat oleh karena kasih. Ya, dan kasih ini yang akan menyelamatkan kita dari sakit penyakit. Lah kok bisa ya? Iya bisa, karena ya Bapak Ibu sudah dengar tadi ya. Kalau Bapak Ibu yang dengar dari awal ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, salam kenal, selamat bergabung. Bisa follow, bisa subscribe channel saya, jadi besok-besok kalau saya live ada pemberitahuan ya. Ya kita refresh lagi. Jadi kalau kita mau jaga tubuh kita sehat, yang pertama pola hidup ya, makan, istirahat, olahraga. Yang kedua jaga pikiran kita dan hati kita ya, karena hati itu dimulai dari pikiran. Jadi jaga hati dan pikiran, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu apa? Kesehatan ya, sukacita, damai sejahtera. Dari situ bahkan ya, bukan hanya saja kehidupan secara tubuh yang sehat. Kemarin saya sudah bahas kan, kalau Bapak Ibu mau melihat janji Tuhan, mau melihat hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, kita harus merubah apa? Paradigma kita, apa yang tersimpan di bawah alam bawah sadar kita. Ya secara saintis seperti itu. Tetapi secara roh, kita tahu kita harus berperang secara roh supaya menang dulu di alam roh, baru termanifestasi di kenyataan. Sama halnya kita harus mengubah apa yang ada di alam bawah sadar kita dulu. Baru ketika alam bawah sadar kita sudah diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan apa yang kita mau lihat, maka hal itu akan menarik semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Ya kemarin kita sudah bahas, makanya firman Tuhan itu dahsyat luar biasa. Semuanya udah tertulis di firman Tuhan, dikatakan apa? Dari situlah, dari hati terpancar kehidupan. Yang ketiga tadi apa? Takut akan Tuhan. Karena itu yang akan menyembuhkan tubuh kita dan tulang-tulang kita. Ya, kalau Bapak Ibu yang sakit-sakit tulang itu ya, mari Jo, itu kalau bahasa Makassar. Mari Jo, kita sama-sama mau bertobat, kita mau hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan termasuk ya melepaskan pengampunan, termasuk ya bermurah hati, termasuk nggak mikir negatif, itu termasuk. Dan kemudian tadi apa? Hidup di dalam kasih, karena kasih itulah yang akan melindungi kita dari segala sesuatu yang jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus berkata ketika dia melihat iblis ya, dia berkata, lihat penguasa dunia ini sudah datang, tetapi he found nothing in me. Maksudnya dalam bahasa Indonesianya tidak ada sesuatu pun ya bagian dia dalam aku. Maksudnya tidak ada sesuatu pun punya iblis di dalam aku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu, Tuhan itu adalah kasih ya. Jadi nggak ada tuh dikit-dikit unsur setan iblis di dalam Tuhan ya. Sama halnya Bapak Ibu dan saya, kalau kita mau hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kesehatan, kita nggak boleh mentoleransi sedikit pun milik iblis di dalam hidup kita. Apa sih milik iblis itu ya? Milik iblis itu ya kesamaan yang sama dengan iblis, yakni hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Itu semuanya dari iblis ya. Misalnya kebencian, kemarahan, hidup yang mencintai dunia ini, ya mencintai
pesta pora, mencintai ya penyembahan berhala, itu semua dari iblis ya. Jadi unsur-unsur itu nggak ada dalam Tuhan Yesus. Makanya si iblis nggak bisa menyerang Tuhan Yesus. Karena nggak ada sama sekali. Wah, Kakak Estina rajin sekali. Terima kasih sudah menyematkan, sudah menyimpulkan ya kesimpulannya. Dan kemudian apa yang terakhir? Membaca dan menyimpan serta merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini sebetulnya sama dengan hidup dipimpin oleh Roh. Kenapa ini penting? Saya mau mengajak Bapak Ibu lihat di Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya." Ya, ini ayatnya beda tetapi intinya sama ya. Konsisten firman Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian apa? Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau sehat ya, apa tadi? Yang pertama, jaga pola hidup, makan, istirahat, olahraga ya. Yang kedua, jaga pikiran dan hati kita, karena di situ terpancar kehidupan. Yang ketiga apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa sih? Takut akan Tuhan itu takut berbuat dosa kepada Tuhan ya. Takut melanggar perintahnya. Terus kemudian apa? Hidup di dalam kasih, karena kasih itu adalah seperti perisai. Ya, firman Tuhan sama ya. Itu seperti perisai yang melindungi kita dari segala sesuatu yang jahat, termasuk dari sakit penyakit. Oh ya, saya sudah bahas belum tentang hati yang gembira? Itu belum ya? Ya, tadi apa? Selanjutnya membaca, menyimpan dan merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi pikiran-pikiran yang negatif diusir keluar, diisi oleh firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan berulang-ulang firman Tuhan, itu menjadi kesembuhan bagi tubuh kita. Dan yang terakhir, sukacita ya. Kita mau memilih untuk selalu bersukacita. Karena dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya seringkali mendapatkan ya orang-orang yang suka menyimpan kesedihan gitu ya. Bapak Ibu perhatikan deh kalau nggak percaya ya. Kalau orang-orang yang suka menyimpan kesedihan, yang menyimpan luka batin, biasanya orang-orang itu ya sakit tulang-tulang kek, sakit lutut kek. Kalau nggak percaya, coba perhatikan, atau Bapak Ibu sendiri mengalaminya. Coba merenungkan apakah ya betul, apa betul nggak firman Tuhan itu? Betul kan? Nah, ya, terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan. Pertanyaannya mungkin, bagaimana mungkin saya bisa bersuka cita? Keadaan saya sangat, misalnya, ya mungkin kau yang sedang ditinggal oleh orang yang kau kasihi ya, atau mungkin kau sedang mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupanmu. Ya, sukacitamu itu jangan diletakkan kepada hal-hal yang fana. Karena kalau engkau meletakkan sukacitamu ya pada hal-hal yang kelihatan, ya jadinya gampang sekali diserang sama iblis. Gampang sekali kita merasa sedih. Ya, mungkin ada orang-orang yang menyakitimu, jadi bikin engkau susah gitu ya.
lepaskan pengampunan, hidup di dalam kasih. Ini yang ngomong itu bukan ngomong doang ya, pernah ngalamin ya. Bukan pernah sering ya, tapi sudah mengalami kemenangan, jadi bisa ngomong begini. Jadi kalau orang nyakitin saya ya, orang misalnya marah-marah sama saya tanpa alasan. Pernah nggak Bapak Ibu pernah ngalamin begitu? Sudah mau pukul 5 ya, cepat sekali waktu berlalu. Bapak Ibu yang sakit ya, nanti saya akan doakan. Tapi kalau yang mau didoakan secara khusus, boleh klik di komentar. Maksudnya boleh klik tombol tamu dan tulis di komentar, nanti saya akan undang secara khusus ya. Jadi kalau ada orang yang nyakitin begitu, saya pernah ya, orangnya marah-marah karena nih orang sering kali marah-marah tanpa alasan. Jadi saya dibentak-bentak. Mending kalau ngomongnya halus ya, ngomongnya halusnya lekit kan beda ya sama orang yang emosinya meluap-luap, jadi bentak-bentak tanpa alasan, nyalahin atau gimana ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya teriak, saya muji Tuhan. Orang ini sampai kaget, nih orang gila kali. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, ya Roh Kudus itu berikan saya sukacita. Jadi saya orang yang mau marah-marah, mau nyakitin saya nggak berhasil. Saya tahu karena peperangan saya bukan sama orang itu, tetapi roh jahat pakai orang dekat saya untuk nyerang saya. Karena roh jahat nggak bisa nyerang saya karena ada urapan Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka nyerang orang-orang terdekat saya untuk bikin saya sedih, susah. Tetapi Bapak Ibu juga mari belajar seperti itu. Jadi apa ya, kita kuat, kita nggak akan diserang. Ya, nanti saya doakan ya Ibu Evi ya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua di sini. Sudah pukul 5, mari kita akhiri renungan firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menerangi setiap kami Tuhan, sehingga kami tahu kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kehidupan kami. Roh Kudus, mari kiranya Engkau tolong setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini, setiap pribadi yang Engkau kasihi. Tolong mampukan kami Tuhan, Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup bertanggung jawab, menjaga pola hidup kami, makan, istirahat, olahraga kami. Mampukan kami, Roh Kudus, tolong kami menjaga pintu gerbang pikiran dan hati kami, sehingga kami akan menolak segala sesuatu yang negatif dan hanya membuka pintu untuk hal-hal yang positif, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk janji-janji firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami juga untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, untuk senantiasa takut, hidup takut akan Tuhan, gentar terhadap firman-Mu. Mampukan kami untuk menyimpan firman-Mu, merenungkannya dan menghidupinya. Mampukan kami untuk hidup di dalam kasih. Mampukan kami Roh Kudus untuk memilih selalu bersukacita apapun yang terjadi. Karena sukacita kami bukan kami letakkan kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi sukacita kami letakkan kepadamu Tuhan Yesus, yang menjadi sumber daripada sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang ada di sini yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan kebencian. Roh Kudus, jamah Bapak Ibu yang ada di sini. Jamah setiap luka batin, kebencian, kepahitan, dendam. Saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat keluar, jadilah engkau bebas. Kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu, menyembuhkan luka batinmu dan menyembuhkan tubuhmu saat ini yang sedang sakit. Jamahan Tuhan mengalir
kesembuhan Tuhan mengalir atas tubuhmu yang sedang sakit, sendi-sendi yang sakit, tulang yang sakit, saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu, menyembuhkan, memulihkan engkau yang sedang mengalami sakit di kepalamu lagi berat. Saat ini Roh Kudus jamah, tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang mengalami demam keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Saya juga melepaskan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Berkat keuangan juga dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan ke dalam lumbung-lumbungmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Amin. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika didoakan, boleh tulis di komentar ya. Ya, saya merasa kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah Bapak Ibu semua. Ya. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tulis di komentar, boleh klik tombol tamu. Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silahkan ya, sudah pukul 5. Monggo silahkan. Ya, Ibu Philadelphia, apa yang Ibu rasakan? Kasih Tuhan mengalir ya, menjamah Ibu Philadelphia. Payudaramu sudah nggak keras lagi sekarang ya. Sekarang normal semua, bersih dari sel-sel kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Philadelphia. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah semua Bapak Ibu yang ada di live room ini, sudah dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Bahkan berkat untuk keuangan juga, untuk terobosan ekonomi, terima kasih kami sudah terima dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih ya Kakak Niklas, saya merasa tenang. Ya, Ibu Evi. Ya Bapak Ibu, sepanjang hari kita mau juga berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan Roh Kudus ya, ajak ngomong, jangan didiemin aja. Ya, Kakak Estina terima kasih sudah ikut dengan setia ya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau turun duluan monggo silahkan ya. Ya, Kakak Lydia damai ya. Puji Tuhan. Ya, sepanjang hari ini jangan dicuekin Roh Kudusnya ya. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Sering-sering ajak ngomong, misalnya minta pimpinan, Roh Kudus minta pimpinanmu hari ini, saya mau mengambil keputusan ini atau itu. Ya, dengan demikian Bapak Ibu akan peka terhadap pimpinan dari Roh Kudus, akan suara Roh Kudus ya. Saya juga sama masih belajar, bukan berarti saya udah expert gitu ya. Ada ya, monggo silakan Kakak Estina. Memang ada orang-orang tertentu yang khusus yang mendapatkan karunia mendengarkan Tuhan secara audible ya. Saya ada teman-teman yang seperti itu. Jadi kebetulan ya ada orang yang saya doakan malah ya. Yang saya doakan dia dapat karunia mendengarkan suara Tuhan secara audible. Jadi dia bisa ngobrol kayak ke teman gitu, apa-apa bisa nanya sama Tuhan dalam hati. Wah, asik sekali tuh orang gitu. Saya berdoa sama Tuhan, saya juga kepengen seperti itu. Kok saya belum dapat, saya mendoakan orang malah orangnya dapat gitu. Ya, terima kasih Ibu Evi, sama-sama ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi semuanya. Monggo silahkan. Iya. Kayaknya semuanya sehat ya, puji Tuhan ya Bu Esther ya. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya sehat.
Kalau gitu saya juga mundur. Turun, ikutan turun kalau semuanya sehat ya. Ya, izin turun. Saya juga mau turun. Kalau gitu, kalau semuanya sehat, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya juga mau turun. Sampai ketemu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi. Kita kembali sama-sama memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan ada doa-doa kesembuhan juga ya. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar, klik tombol tamu sehingga saya bisa mengundang untuk naik ke atas. Tetapi kayaknya hari ini semuanya sembuh, sehat, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kakak siapa itu ya MNC Store. Ya diberkati usahanya, ya diberkati usahanya Bapak Ibu semua yang ada di live room ini.